Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang sangat ustazah sayangi, alhamdulillah kita sudah memasuki hari kelima bulan Ramadan. Pahala puasa hari kelima adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan orang yang berpuasa beribu-ribu kota di surga Al-Ma'wa, di mana setiap kota terdapat 1000 rumah dan setiap rumah terdapat 1000 meja makan. Nah, setiap meja makan itu terdapat 70 macam makanan hidangan nikmat. Nah, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang keutamaan ilmu. Adakah di antara kalian yang tidak ingin mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah? Pasti semua menginginkannya, karena kita sebagai makhluk yang beriman pasti mengharapkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Namun untuk mendapatkan derajat yang tinggi ada syaratnya. Apa itu? Yaitu iman dan ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Untuk itu anak-anakku, mari kita memanfaatkan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan atau Syahrut Tarbiyah. Nah, mau tahu caranya bagaimana? Yaitu dengan perbanyak menuntut ilmu agar Allah meninggikan derajat kita. Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita belajar. Kita dapat belajar ilmu agama karena pada bulan ini setan-setan dibelenggu oleh Allah. Ya. Jadi mereka tidak bisa mengganggu kita. Nah, siapa musuh kita? Yaitu diri kita sendiri. Maka anak-anakku, banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Terlebih di bulan Ramadan ini, yaitu Syahrut Tarbiyah. Ya, apa saja keutamaannya? Coba diingat lagi. Pertama, ilmu adalah syarat generasi Rabbani. Tahu kalian apa sih generasi Rabbani? Ada nggak yang tahu? Mari dengarkan sama-sama. Ya, jadi menurut Ibnu Abbas, generasi Rabbani adalah orang yang bijaksana, orang yang alim, orang yang penyantun. Sementara menurut Al-Hasan, Rabbani adalah ahli ibadah dan ahli takwa. Jadi generasi Rabbani itu adalah generasi yang berketuhanan dan bertauhid, serta diantaranya memiliki sikap tawakal, sabar, dan berpikir positif. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus melakukan apa? Yaitu senantiasa banyak belajar dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, yang kedua, ilmu adalah sumber kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yafaqahu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, Allah pasti memahamkan kepadanya urusan agama. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, bisakah seseorang beramal dengan benar tanpa ilmu? Apakah dapat pula seseorang berkata-kata baik tanpa ilmu? Tentunya tidak, anak-anakku. Semoga
kita termasuk orang-orang yang cinta ilmu, dan Allah akan melimpahkan banyak kebaikan. Allah akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan selalu menuntut ilmu. Yang ketiga, menuntut ilmu itu memudahkan kita untuk masuk surga. Mengapa ilmu dikatakan sebagai jalan menuju surga? Sebab dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Tanpa ilmu kita nggak bisa membedakan itu semua. Nah, dengan ilmu kita juga mengerti antara perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita menuju surga, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, demikianlah anak-anakku yang dapat Ustazah sampaikan terkait beberapa keutamaan menuntut ilmu. Di bulan Ramadan yang pahala kebaikannya dilipat gandakan ini, tentu pahala menuntut ilmu lebih besar dan keutamaannya juga lebih luar biasa lagi, sehingga menjadi faktor penguat puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Semoga dengan bertambahnya ilmu kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan meraih gelar sebagai muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan dari puasa Ramadan. Demikian anak-anakku yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian anak-anakku semua, dan mohon maaf segala kekurangan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.